terhormat Bapak Pengurus Masjid Nurul Salam beserta jajaran dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan sholat tarawih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas di dalam bulan suci Ramadan ini, dan diberi nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik puasa kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Bapak Pengurus bersama Pak Ustadz BK Putra, kalau dijadwal ya, tapi beliau tadi sore menelpon saya, katanya tolong dikirimkan ambo sakit, apa adalah sakitnya pada malam kok keluar dari. Nah, jadi ambo jadinya nikmat sehat ambo disambut dan bisa utamakan insya Allah lain begitu. Yo, padahal aku baru siap 2 hari kok pegang dari sakit. Ya, ini disuruh yang berbalik, aku tampil balik. Nah, 39,57 batang ini. Nah, kok dibawa ke rumah sakit, mungkin nak kedua aku. Tapi aku tidak bawa ke rumah sakit. Yo, mau tembak sebagai paracetamol tu melayang kadon. Nah, ini alhamdulillah yang normal balik pada 100%. Kalau kita berbicara nikmat Bapak Ibu, betul kata Beliau tadi, nikmat Islam. Tapi ada yang lebih, nikmat umur. Awak bisa bersyukur yo tahun Ramadan tahun ini itu karena Allah memberi nikmat umur. Nah, terkadang ada saudara kita mungkin puasa kemarin itu masih bersama kita, tapi tahun ini tidak lagi. Kenapa? Nikmat umur Allah sambut. Nah, ada juga Allah itu beri nikmat umur, tapi nikmat sehat dia cabut, sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit. Nah, kadang Allah beri nikmat umur, Allah beri nikmat sehat, tapi hidayah tidak Allah berikan. Nah, sehingga bulan itu balik bulan itu ratu bulan Ramadan, orang puasa itu tidak. Nah, secara serentak, kalau secara nasional tahun ini kita serentak Bapak Ibu. Muhammadiyah, NU, PRI, Persis itu puasanya serentak. Tapi tidak untuk kemungkinan ada sebagian aliran itu di tarekat ada yang dulu dari kita dan atau kita yang dulu daripada mereka. Tapi tidak jadi masalah Bapak Ibu. Yang tak jadi apa, yang tak ambil pikir baru Bapak Ibu, atau yang sampai ini yang puasa-puasa. Orang lah puasa, ambil rayung ini masih jauh. Nah, itu orang-orang yang tidak dapat hidayah itu. Nah, sedangkan kita yang hadir pada malam hari ini Bapak Ibu dapat 3 itu. Yang pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga hidayah. Itu makanya kita harus bersyukur. Terkadang ada juga Allah itu dia beri dia nikmat umur sampai bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tak selesai. Nah, kemarin itu guru besar di UIN, Prof. Masnar, meninggal dunia. Hari kemarin 4 hari. Rebu. Nah, guru besar UIN. Dan kemarin itu dosen Bung Hatta. Nah, COVID dibawa ke Kerinci, langsung dibawa ke Kerinci karena dia kampungnya di Kerinci. Ininya karena itu kita ambil itu apa cobaan Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita selalu terjauh oleh COVID-19 itu. Amin. Nah, malam puasa kelima itu saya masih mengisi ceramah, pulang dari ceramah bunyi telepon. Assalamualaikum. Salam. Pak Ustaz di rumah, jadi tetangga mau bisa ke rumah sebentar Pak Ustaz, aku dulu bisa minta tolong aku. Allah, gua mana dengar dulu, aku minta tolong, aku minta tolong pakai galon, jadilah minta tolong penting, awak tak ayo, kemudian tolong cari kaki yang mula payah apa ini, mama tahu mau lagi ibu ya Allah. Ya.
Lapai kama makasih itu. Alam hingga kualun. Kolan dari kerja bukulan. Bukan lagi bukulan. Aku boleh bantah dong. Dalam tengah jam pun harus sadar dari bawah Ustaz. Bukai ke rumah, ibu di sini. Berjali ada masuk ke rumah itu. Assalamualaikum. Salam masuk ke Ustaz. Masuk ke kamar. Lihat apa tu lagi dulu. Lambung kalian. Waktu kecil dari situ. Pak nak doang. Buat di atas ni mau mulai doang ni. Nak doang yang besar apa tu memang nak doang dah. Dia mengaji apa pelapai yang buat yakin. Soalnya buat nak doang background apa kedokteran tu, kesehatan atau apa itu ngecek nanti dah tahu itu. Buat tunggulah sekitar 5 balik ini. 5 balik ini masih ada perubahan apa betul ya nampak pelapai itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil KTP-nya bego mau membantu pengumuman di masjid. Untuk silakan hubungi tetangga. Pengumuman lah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat pulang warahmatullahi sebulan pukul 21 ini tadi. Tentu kembali ke rumah tu dia. Ibu di rumah tu baru ibu di rumah tu keluar dari rumah. Ustaz, aku masih magarin. Oh, ada orang pun nak mandu dia tak laku aja boh. Ya. Cuba saya lihat balik aja boh. Iya bang Ustaz. Aku nak umuman bang. Orang dah tahu komplek. Lah banyak orang ibu dari mana ibu. Tapi aku dalam hati aku ya Allah masih ada lah ya Allah dan boh jangan tanggung. Aku malu kalau mimpi balik. Siapa diimbau lah untuk memastikan diimbau dari kesehatan dicek. Kalau kesehatan kan memang dia belajar kebutuhannya. Kalau mau dibuat dan itu misalnya di film sosial tu bukan belajar. Cek bidan tu dia benar pun sakit selamat Ustaz. Langsung dibawa malam itu ke Pesaman Barat, ke Simpang Tomang atau Simpang Tonang. Dia awak kau Ustaz tadi dia ajak dari situ. Kau Ustaz tolong kawan ini dalam bulan tu disuruh nyawa. Jadi dibawa ke Pesaman Barat. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Padahal Jumat itu karena di hari Jumat malam. Jumat itu kami masih bercerita di masjid, masih salam-salam dengan almarhum. Ya, tak tahu kode Bapak Ibu. Ini mau tak lelaki ni mau tak galak. Kalau makin tahu misalnya, itu hebat. Tapi rahasia Allah kematian itu betul adilnya. Kalau mau tawal hayata, dia berdoa ayyukum ahsanu amala. Urusan mati itu memang berat. Tapi bukan berarti kita tidak ini ya Bapak Ibu. Kalau kita baca itu Pak Ustaz, corona itu tidak usah tapi benar tu. Oh jangan. Ya, bisa ibu-ibu apa tu yang apa dosen hukum harta itu cuma berhari dia masuk ke rumah sakit itu dah COVID masuk aja. Nah, coba di sini keluar proses 2 jam setelah tinggal hasilnya positif tapi karena dia mau keras bawa pulang kampung jadi itu tetap dibawa ke prevensi seharusnya ke Bumui. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Itulah kita kenapa disuruh bersyukur. Nah, ambola pada malam mengambil satu malam selama bulan puasa drama masa boleh yang jamaahnya masih sampai ke belakang. Kalau yang lain itu ada yang tidur malam itu ambo dibimbing di musola pas kami berangkat ambo itu pengurus sekretaris wakil ketua dan ada anak muda. Pak ketuanya apa Pak Ustaz? Pak ketuanya memang mantannya ambo ke musola. Pak Ustaz itu musola kami ambo solat di Miko deh di masa di Miko. Batu di situ 20 rakaat musola kami. Ambo dah tahu tu bayilah ke Miko deh. Dia bayi ke Miko. Dia tu adalah ibu-ibunya dari Murang. Tapi di Sikol inilah malam kabaran gitu Bapak Ibu. Masih panas. Mudah-mudahan rahmat Allah turun dari masjid ini karena peminat jamaahnya itu semangat. Nah, berarti di masa Sikol tak sama untuk film dunia terbalik. Dunia terbalik itu terkadang seharusnya di semakin akhir ini Bapak Ibu kita itu
semakin mendekatkan diri, karena ending dari puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, yang dinilai Allah itu di akhir-akhirnya. Kalau Anda bagian masjid Bapak Ibu, kalau lah di akhir nggak di masjid apa tuh, Transmart, Basco, PA, tapi masjid kok semakin akhir semakin ramai. Nah, itu beda. Jadi kalau pulang itu malam besok malam masih sampai lain mau bawa dan salam keluarga. Kalian harus tidur dulu salam saya. Nah, itu dia foto itu. Itu fotonya mulai malam. Gitu. Dan sumbangannya itu juga. Yo, pemandangannya berikan juta-juta kan? Yo, yang di tempat lain, jadi kamu yang di tempat lain sampai apa lah? Itu 5.000 itu pun lah hilang lu padam, yang 1.000 sekarang. Dan tapi di sini sampai juta-jutaan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sebelum kalian mengagungkan nama Allah nantinya, nanti itu di akhir Ramadan, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Allah, hendaklah kalian sempurnakan atau cukupi bilangan. Bilangan apa Bapak Ibu? Bukan hanya bilangan puasa, tetapi ada bilangan-bilangan yang lain. Seolah-olah apa ayat ini nanti Bapak Ibu, 183 Al-Baqarah itu sampai 187 itu 183-nya berbicara tentang puasa. Ketika masuk 184, 5 dan 6 dan 7 itu seolah-olah tidak nyambung, tidak puasa lagi yang dibahas. Nah, tetapi itu harus disempurnakan di dalam bulan puasa ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan ayat 184, apabila kalian di antara kalian sakit atau berpergian jauh, musafir, atau mempunyai penyakit menahun atau tua bangka. Nah, tua bangka itu Bapak Ibu, kalau dikata apa, Nabi Zakaria itu kalau makan manggarete tangan makan suwo. Nah, itu tua bangka. Kalau suwo banyak, ya, kalau hanya sekedar suwo. Nah, kalau suwo banyak, tapi tua bangka, hendaklah kalian cukup membayar fidyah. Kalau dia musafir berbuka di tengah jalan boleh berbuka, tapi ingat ganti di hari yang lain. Tapi kalau tua bangka, sakit menahun, itu nggak perlu menggantikan, cukup membayar fidyah. Tapi kita lihat di ayat pertengahannya apa kata Allah? Faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah. Nah, apabila kalian berbuat baik, taat, kebaikan, itu lebih baik untuk kalian. Nah, ini fa huwa khairan tata'a khor. Ini khor itu Bapak Ibu, kita lihat apa artinya yang harus disempurnakan dalam bulan puasa ini. Khairannya itu khair dalam bahasa ini. Kalau orang Arab memanggilnya khair, menyebutnya itu khair. Apa khair itu? Kita coba lihat dalam Quran surat Al-Adiyat. Innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwasanya manusia itu sungguh sangat cinta kepada khair. Khair itu apa? Harta, piti. Nah, jadi apa? Allah menyuruh kita untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan ini. Nah, kalau suaranya itu tak perlu dibahas panjang kok. Itu daya juga kita. Lalu mau ceramah. Nah, kalau mau ceramah orang mungkin bisa saja apa-apa. Itu saja dari kita ya, dari kita. Khair. Kalau ingin endingnya kita nanti puasa itu la'allakum tattaqun Bapak Ibu, sempurnakanlah salah satunya itu harta. Nah, Allah itu pernah bercerita kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu banyak kudanya, sehingga
pada suatu sore Sulaiman ini memandikan kudanya terlambat mengerjakan sholat asar. Akhirnya Allah beri dia hukuman stroke. Berbulan-bulan Nabi Sulaiman stroke karena terlambat mengerjakan sholat asar karena memandikan kuda-kudanya. Nah, saya sangat cinta dengan kuda saya. Apa artinya? Kuda itu harta. Harta juga. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, intarota khairon. Apabila kamu banyak harta, baik itu mobil, tanah, harta, pokoknya berbentuk materi lah. Apa kata Al-Quran? Al-wasiyatil walidaini wal aqrabin. Maka jangan kamu berwasiat atau berwasiat semuanya kepada ahli waris. Nah, misalnya ajal wa katibu wa awak ukuan anak saya itu. Jangan kalian serahkan semuanya kepada ahli waris, tapi sisihkan untuk sedekah. Karena kenapa? Karena itulah yang baik bagi kamu bekal di alam kubur, di akhirat. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Disuruh kita untuk berinfak. Nah, Nabi Sulaiman itu akhirnya dia diberi stroke karena cinta harta, cinta kudanya. Tapi karena dia mohon ampun, akhirnya stroke-nya sehat lagi. Nah, ini Bapak Ibu, seandainya itu berlaku di tempat kita sekarang Bapak Ibu, gara-gara talabe sholat asar dia di stroke. Oh, rasanya Kota Padang kok banyak yang stroke. Ya, saya ke pasar raya tuh banyak yang stroke. Saya ke sampai daerah-daerah yang lain itu banyak yang stroke. Tapi itu tidak berlaku, hanya Allah beri ujian kepada Nabi saya, yaitu Sulaiman. Nah, selanjutnya apa yang harus disempurnakan? Ada 4 Bapak Ibu. Selanjutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran itu turunnya di dalam bulan Ramadan, tidak lain untuk petunjuk. Artinya apa Bapak Ibu? Kita disuruh bertadarus di dalam bulan Ramadan. Tadarus itu asal katanya dari daros, artinya membaca maksudnya itu memahami, bukan membaca. Kalau membaca itu tilawah. Nah, kalau misalnya awal ini ke Bapak Ibu, nah itu tadarus itu. Memahami isi Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran, nah itu tadarus namanya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah Nabi pernah membisik ke Fatimah sebelum meninggal. Bisikan pertama Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah bergembira, ketawa. Ternyata waktu bisikan pertama Nabi membisikkan kepada Fatimah bahwasanya setiap datang bulan Ramadan Jibril turun mengajak aku bertadarus. Tapi untuk tahunnya akan datang Jibril tidak turun lagi. Lah tahu Fatimah bahwasanya Nabi akan wafat. Nah, setelah itu dibisik oleh Nabi yang kedua, dia tertawa. Apa bisikannya yang kedua? Bahwasanya tidak ada wanita lain yang akan menyusul Nabi setelah wafatnya Nabi kecuali Fatimah. Itu yang galak. Coba seandainya dalam awal ini Bapak Ibu, ya, atau bapak misalnya keberangkat bisik-bisik ke ibu, tidak ada yang lain selain dari kau ibu siap apa mati. Baik ibu, boleh siap. Kalau misalnya siap apa mati, ibu-ibu boleh. Harus siap Bapak Ibu karena mati adalah rahasia Allah. Nah, kita masuk saja langsung ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib mujibu da'wataka idza da'an. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Nah, kalau apabila dia berdoa, maka aku akan kabulkan doanya. Jadi harus kita sempurnakan itu Bapak Ibu. Yang pertama berinfak tadi, yang kedua harus banyak bertadarus, yang ketiga berdoa, banyak-banyak baca doa Bapak Ibu, khususnya waktu sujud. Nanti kita malam-malam ketika baca berdoa. Waktu sujud itu Bapak Ibu, kalau kita lama sujud sambil berdoa, setan itu nangis. Bapak setan nangis, setan itu pantangnya sujud. Nah, jadi itu manusia itu kalau jin itu, setan itu tidak mau sujud, makanya dia keluar dari surga. Jadi banyak awal sujud semakin nangis setan. Jadi kita disuruh untuk banyak bersujud dan berdoa.
Nah, di akhir Allah mengatakan, apa kata Allah? Sebenarnya tidak nyambung nih Bapak Ibu, seharusnya membahas tentang puasa terus, tapi harus disempurnakan di dalam bulan puasa itu tadi, termasuk doa, berinfak, dan bertadarus. Apa yang terakhir? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Apabila kamu sedang beriktikaf di masjid, maka jangan pernah kamu mencampuri istrimu. Apa artinya? Ayat ini ayat puasa tetapi ditutup dengan kata-kata iktikaf. Berarti anjuran Allah, hendaklah kamu sempurnakan puasamu itu, salah satunya di ujung Ramadan banyak-banyak beriktikaf. Iktikaf itu Bapak Ibu berdiam diri di masjid. Nah, pada hari Pak Ustaz, iktikaf itu enggak perlu sampai 2 jam, jam-jam Bapak Ibu. Kalau tidak ada waktu cukup seukuran tumanina sholat, pada setengah menit atau berapa detik kita tumanina. Nah, masuk kita ke masjid, baru duduk, agak balik keluar, itulah bernilai iktikaf dengan syarat niat. Nah, niatnya waktu masuk tadi, sebelum masuk ke masjid Bapak Ibu berniat, ya sengaja aku beriktikaf di masjid karena lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam masjid, duduk sebentar dalam masjid kok, agak balik satu keluar, itu nilainya termasuk nilai iktikaf. Nah, itu arti dari iktikaf Bapak Ibu. Jadi jangan ikut iktikaf awak dan awak belum ada profesi kerja atau apa, iktikaf itu artinya di PHK keluar, berarti gara-gara iktikaf itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi tetap beriktikaf kalau masih ada waktu, apalagi kalau misalnya tiap malam. Nah, gunakan waktu kita di area Ramadan ini 4 itu harus kita sempurnakan